Ibu siapa? Ibu Lestari, Pak Prof, sama satunya lagi siapa? Ayo cari Ibu Lilis ya. Yaitu ya, karena mereka semua itu kayaknya ini apa PPG ya. Jadi makanya saya duluan masuk itu ya, mungkin agak terlalu biarin ininya lumayan ya. Nah jadi saya yang duluan masuk karena mereka ikut PPG. Jadi banyak dosen yang ikut PPG, yang dosen-dosen senior kayak Pak Musito, Pak Prof, Ibu Lestari, Ibu Gamar, Ibu Lilis, Ibu Mustalifah, Jam Hari gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mata kuliah dosen pengampunya mereka paling mungkin mereka di belakang seperti itu sih gitu ya. Jadi biar kalian kalau bertanya jawabannya itu gitu ya. Nah harusnya dosen pengampunya yang masuk pertama karena beliau yang jadi ketua gitu ya. Tapi saya mencoba di sini untuk memfasilitasi kalian. Nah karena kita ini pertemuan pertama, maka ini kontrak kuliah yang akan saya kasih ke kalian. Nah nanti tawaran saya itu boleh adik-adik mau diskusikan atau tawar menawar gitu ya, entah terkait penilaian atau mungkin kelompok gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah iskom ya C di sini saya buka di folder saya adik-adik, tapi link tadi yang ada di grup tadi itu otomatis kalian bisa buka juga. Jadi misal ketika saya lagi ngedit di sebelah sini di laptop saya sekarang, kalau saya terhubung online, kalian yang buka device kalian dan buka link itu nanti juga terupdate gitu ya. Jadi entah nanti ada pergantian nama atau ada nanti mungkin ada beberapa nama yang tidak cocok di sini, nanti bisa di situ teredit juga gitu ya. Nah hari ini ada yang nah nanti di situ semua update-annya adik-adik. Jadi kalau saya misalnya menambahkan file, materi ataupun apa, di situ ada ya. Jadi mohon rajin-rajin untuk membukanya. Nah untuk kontrak kuliah yang saya tawarkan ini mungkin saja bisa jadi ada yang sedikit berbeda terkait misalnya tugas individu. Misalnya kalau bukan saya yang masuk gitu, entah misalnya Pak Prof, Ibu Lestari, Ibu Lilis, mungkin mereka punya kebijakan lain terkait tugas individu, nanti berarti harus disesuaikan juga gitu ya. Nah kalau di sini saya secara umum saja saya akan jelaskan ke kalian kontrak perkuliahan. Nah mungkin adik-adik juga ini udah tahu ya bahwa kita ini SKS-nya ada 4 SKS. Kalau 4 SKS dan 3 SKS biasanya mata kuliah yang itu pasti ada praktikumnya gitu, sehingga pasti ada kegiatan pembelajaran di luar dari kelas ini, entah itu di lab atau di lapangan gitu ya. Nah kalau untuk fisiologi tumbuhan ini ada 4 SKS. Nah harusnya perhitungannya adalah 4 ini nanti dibagi ada 3 dan 1. 3 ini kita belajar di kelas ini, 1 ini kita belajar di praktikum di lab gitu ya. Nanti saya akan memakai sistem begini. Artinya nanti kita hanya berada maksimal di sini itu 150 menit saja gitu. Tidak 200. Tapi jadi jangan kaget lagi. Nanti kalau misalnya ganti dosen sesi 2, 3 dan 4, misalnya Pak Prof, Ibu Lestari atau Ibu Lilis, itu nanti bisa jadi mereka mau ngambil 4 SKS semua gitu ya. Jadi bisa disiapkan itu gitu, karena pasti bakal lama di kelas ini gitu ya. Jadi nanti minta tolong misal kalian sudah kita sudah misalnya pertemuan keempat gitu ya, kita berakhir hanya di 150 menit. Nah minggu depan itu kan pertemuan 5, berarti ganti dosen. Nah kalau ganti dosen bisa jadi kalian keluarnya bukan di 150 menit tapi di 200 menit, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah kalau ya oh iya, boleh kasih tahu saya begitu juga ya, kadang saya lupa. Oke, seperti ini ya. Kalau dari saya, jadi nanti pertemuan 1, 2, 3, 4 kita hanya sampai di 150
maksimal ya. Kalau misalnya kurang dari itu juga nggak apa-apa, tapi maksimal 150 menit. Nah, jadi tergantung kebijakan dari dosennya. Nah, ini penilaiannya. Jadi penilaiannya itu 40% tugas, UTS 30, UAS 30 gitu. Nah, tugas di sini kayaknya kalau untuk pertemuan 1 sampai pertemuan selanjutnya seterusnya sampai terakhir itu pasti ada tugas kelompok ya, kalian pasti tahu kayak bikin makalah, presentasi, diskusi. Nah, tapi kalau tugas individu sepertinya bakal berbeda-beda mungkin. Kalau untuk saya tidak akan memberikan kalian tugas resume misalnya ya, ada kan misalnya dosen yang kasih kalian oleh-oleh atau PR bikin resume gitu kan. Nah, kalau di saya tidak ada gitu. Tapi hanya di satu sesi pertama ini, jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 4 gitu. Nah, tapi kalau pertemuan 5 sampai seterusnya karena udah ganti dosen bisa jadi nanti akan ada PR mungkin gitu kan, tergantung kerjaan dosennya. Nah, artinya saya harus mencari nilai individunya dari mana? Karena kan gak ada tugas individu gitu kan. Kalian kan hanya ada tugas kelompok bikin makalah saja. Nah, dapat dari mana? Saya dapat dari ketika kita di kelas aktifnya kalian itu gitu ya. Jadi keaktifan dan kehadiran itu yang paling penting. Kalau misalnya ada yang hadir dari pertemuan 1 sampai 4 khususnya pertemuan saya, tapi dia nggak aktif sampai pertemuan 4, maka pasti standar nilainya, entah mungkin 70 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang jadi moderator misalnya di pertemuan pertama, ada yang bertanya di pertemuan kedua, ada yang menjawab kemudian sebagai audiens di pertemuan ketiga, kemudian di pertemuan 4 ada yang inisiatif jadi notulen, maka itu pasti nilainya lengkap. Jadi adik-adik maksimalkan 150 menit ini agar saya bisa menilai kalian secara individu gitu. Ya. Jadi saya sudah mudahkan sekali untuk enggak mengerjakan tugas gitu. Tapi kalian di kelas bisa aktif. Ya. Nah, ini CPMK-nya. Nanti saya bakal balik lagi ke sini, tapi mungkin saya habiskan dulu PPT ini gitu ya. Nah, untuk mata kuliah prasyarat tentunya mata kuliah ini sudah lulus ya, sudah dapat nilai, kemudian tentunya sudah ada pemahaman kalian. Nah, artinya apa? Artinya mata kuliah prasyarat ini harusnya sebagai fondasi kalian dalam memahami mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalian tentunya sudah belajar biologi umum, biokimia apalagi gitu ya, biologi sel, anomortu di semester kemarin, fisika dasar ternyata juga masuk gitu ya, kimia dasar juga masuk. Kenapa fisdas sama kimdas di sini masuk? Karena nanti di mata kuliah CPMK 1 pemahaman air tanah dan nutrisi tumbuhan, kemudian metabolisme itu pasti berhubungan dengan pemahaman kimia kita. Misal gerak air kenapa bisa dari tempat rendah ke tempat tinggi, itu pasti hukum fisika masuk gitu. Padahal kan harusnya enggak ya gitu. Karena kan melawan gravitasi gitu kan. Nah, kemudian kimia dapatnya atau manfaatnya di mana? Di metabolisme. Metabolisme itu nanti ada respirasi, fotosintesis, itu banyak banget siklusnya gitu ya. Setidaknya kalian tahu misalnya kenapa CO2 berubah jadi apa gitu ya. Kemudian kenapa C6H12O6 bisa jadi CO2 dan H2O gitu ya. Jadi kayaknya kemarin cuma dapat nilai aja terus habis itu lupa ya materinya. Oke, kita bisa refresh lagi gitu ya. Nah, itu kenapa dia syaratnya ada fisdas dan kimdas di sini. Nah, ini pembagian sesi kuliahnya adik-adik. Jadi saya di pertemuan 1 sampai 4, kemudian saya kurang tahu ini Pak Prof, Bu Lilis atau Bu Lestari yang mau masuk nanti di ini salah juga ya. Jika di pertemuan berapa ini? Harusnya 5 sampai 4.
8 nanti tolong ketua kelasnya bisa kasih tahu dosennya gitu siapa yang akan masuk karena sudah pergantian dosen. Seperti itu. Nah, kita coba jangan dulu ke sini, kita ke jadwal sini ya. Ini kita kira-kira kan hari ini hari Kamis tanggal 6 ya. Ini pertemuan 1, kemudian pertemuan 2, 3 dan 4. Ada yang hafal nggak sih hari libur Februari? Hari Kamis ini ada nggak hari libur? Ada? Ada ya? Oke, saya senang. Kenapa nggak hari ini? Senang karena saya nggak harus ngambil pertemuan selanjutnya. Saya tipe yang kalau saya 4 pertemuan harusnya di 1 bulan itu saja. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena nanti pasti keteteran di pertemuan-pertemuan akhir. Itu pasti kayak entah ngambil bulan Desembernya yang harusnya sudah selesai kelasnya, tapi karena masih banyak tagihan masuk kelas, gara-gara hari liburnya banyak tuh di atas-atas sebelum-sebelumnya itu yang akan jadi repot di situ gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada hari libur di Februari, maka kita insya Allah akan berakhir di tanggal 27 gitu ya. Ya, di tanggal 27. Nah, nanti di Maret tanggal 6 ini berarti sudah pergantian dosen gitu ya. Oke. Oh iya, tadi saya lupa. Gini, saya kurang tahu apakah nanti di pertemuan ke-8, biasanya kan pertemuan ke-8 itu UTS ya. Nah, tapi itu bagusnya memang berlaku hanya untuk 2 dosen saja 1 mata kuliah kan. Gitu. Jadi pergantian dosen kalau 2 dosen itu kan 1 sampai 8 dosen 1, 9 sampai 16 dosen 2. Nah, karena ini kita sistemnya 4, itu yang akan mungkin saya sesuaikan dengan hal itu juga, artinya mungkin saja nanti dosen pengampu Pak Prof itu UTS akan ada nilainya memang di kolom UTS. Tapi sepertinya setiap dosen sebelum ganti dosen saya bakal ngasih evaluasi juga gitu. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya di pertemuan ke-8 itu dosennya itu nggak ngasih UTS gitu. Ya, jadi saya harus ada bekal nilai kalian gitu. Jadi evaluasi nanti di pertemuan ke-4 dan paling itu online gitu. Maksudnya kalian bisa kerjakan kapanpun lah gitu ya. Dan nanti pekan depan masuk di pertemuan ke-5. Jadi nggak mengganggu pertemuan. Ya. Ada yang mau masuk? Tidak ada? Tidak ada. Masuk saja. Siapa ini? Saya. Ya? Isra. Isra. Iya. Siapa lagi? Coba saya minta untuk jadwal ya. Kalian kelas? Iya. Kamis yang saya highlight. Kamis itu 11.40 jam 3. Ya ini kan? Iya. Enggak, saya mau melihat kalau misalnya nanti nih, ini kan kontrak kuliah, oke lah kalian terlambat atau telat. Cuman kan saya juga harus nanti di pertemuan selanjutnya ketika ada yang terlambat, saya tahu alasannya apa. Kalau misalnya alasannya pergantian mata kuliah masih bisa gitu kan masuk. Tapi kalau sudah agak lama jedanya satu mata kuliah satu ke mata kuliah selanjutnya, itu kan berarti ada alasan pribadi tuh di situ gitu ya. Jadi coba kita lihat hari Kamis itu kan kita ini ya jam 11.40 sampai jam 15. Terus Kamis ini tadi pagi ini ya? Iya. Sampai jam 10 offline. Oke. Dan ini bertepatan nah itu ya. Kalau saya
3 SKS ya yang saya ambil untuk di kelas ini. Jadi paling nanti kalian akan keluar di, saya sudah hitung itu, bukan posisi ini berapa nih kalau 100 menit, 11.40 150 berarti berapa? 12 jam 4.14 lewat 40 ya kayaknya ya. Atau coba sulit matematikanya kalian gimana? Bantu saya menghitung biar saya tidak kan dari 11.40 ke 12.40 1 jam 60 menit kok. 12.40 terus ya. Oke. Ada penghapus? Tidak ada. Saya bawa sendiri. Ini saya hapus sendiri. Ya, jadi saya itu tidak merepotkan kalian. Jadi kalian tinggal datang ke sini aja untuk belajar. Kenapa? Siapa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Bisa. Ini ruangan apa? Oh iya. Kamu kelas apa? Nah, ya sudah benar berarti logika. Masuk. Masih ada lagi yang mau masuk? Ini saya selalu ketua kelas juga ya di sini ya, mata kuliah ini. ini gitu ya. Jadi ketua kelas kamu tinggal masuk aja ke sini nanti. Kalau untuk sesi sama saya ini 1 sampai 4 nggak usah bawa proyektor. Saya yang bawa dari rumah. Tapi nanti kalau pertemuan selanjutnya boleh nanti jadi ketua kelas lagi. Ya. Nah ini tadi perhitungannya 11.40 kan. Kita butuh 150 menit. Berapa? Misalnya ini 12.40, ini kan 60. Terus berapa menit lagi nih? 90 menit lagi toh? Nah, jadi 13.40 60. Ini 30. Benar nggak saya? Saya salah ya? Ini 20 menit menuju 14.00 plus 10 menit. Gitu kan? Ya. Jadi kita akan berakhir di jam 2:10. Tapi kan ini kita kayaknya yang mau sholat zuhur juga bingung juga ya kalau kita masuk 11.40 kan? Gimana? Saya ikut kalian. Apakah mau mundur di jam 12? Tapi nanti kurang tambah sholatnya ya karena bakal selesai di jam 2:10 gitu maksimal. Bisa jadi mungkin kurang ya. Kalau misalnya ada pertemuan yang kita udah selesai tapi sebelum jam segini kita keluar gitu ya, nggak sampai jam segini aja. Jadi bisa jadi ada yang jam 2 mungkin, tapi tergantung kita nggak tahu mana. Gitu. Kalau misalnya kita mau sesuai di jam 11.40, boleh begini. Gimana? Yang mungkin mau sholat on time, mungkin bisa. Tapi kalian sholat di mana? Kalau misalnya kalian di kelas gitu, mau sholatnya di sini sekitar
Nih, ini buku wajib yang harusnya kalian beli ya. Tapi itu adalah pernah atau kayak kewajiban waktu saya kuliah dulu. Jadi dulu saya itu waktu S1 ya kita mau nggak mau harus beli buku gitu. Waktu saya dulu ya tahun 2012 ya, gitu ya. Nah kalau sekarang saya nggak bisa maksa kalian untuk punya buku, but I have these three. Saya punya 3, hanya saja berat saya bawa. Imagine I bring all of this, kayak saya bawa semua ini pakai motor gitu. Jadi biasanya cuma bawa ini saja satu, tapi 3-tiganya ada di Shopee ada gitu ya. Ini adalah buku tempo dulu banget yang saya pun dulu belum lahir mungkin ya, tapi ini masih jadi hal yang relevan untuk kita pakai gitu ya. Ini buku menurut saya sebagai rujukan kita ketika kita melihat buku ini ada daftar isi. Di daftar isi inilah yang sebenarnya nanti kita pakai. Jadi misalnya pertemuan 1 kita akan bahas satu, pertemuan 2 kita akan bahas ini, sampai akhirnya dijilid ke 3. Makanya ini nggak selesai 16 pertemuan itu hanya di satu buku saja. Ini hanya mungkin pertemuan berapa saja. Jadi kalau ini tuh 1, 2, 3, 4 pertemuan ini mungkin satu buku ini gitu. Ya. Nah, saya hanya memperkenalkan ke kalian bahwa ini adalah buku yang kalau orang biasanya kan bingung belajar tuh pakai apa, ini bukunya. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar di sumber lain silakan. Entah itu di video yang ada di YouTube atau AI atau Google, artikel dan kawan-kawannya boleh. Ya. Oke. Nah, ini timeline kuliahnya. Again, yang baru bergabung silakan buka link saya yang ada di sini. Saya selalu pin itu di sini. Jadi kalau kalian buka ini, klik ini akan kelihatan folder ini. Ini ya. Jadi ini 3 file yang sekarang sudah saya tambahkan. Nanti timeline kuliah ini pasti mungkin yang sudah buka ya kemarin itu tahu isinya apa ya. Nanti kita ke sini. Terus ada RPS juga di sini ya. Kalau ada yang mau lihat RPS seperti apa, gimana? Kita ke sini dulu ya. Saya kasih habis dulu PPT-nya. Nah, ini info tugas untuk kelompok. Jadi kita itu untuk mata kuliah ini ada tugas, ada UTS, ada UAS gitu ya. UTS-nya tentunya ada waktunya, UAS-nya juga ada gitu ya. Nah, kalau tugas ini mungkin agak sedikit membingungkan karena tadi tergantung dari kebijakan dosen. Tapi yang pasti itu pasti ada tugas kelompok gitu. Nah, ini tugas kelompok akan berlaku sampai pertemuan sampai akhir gitu ya. Nah, yang ini adalah tugas individu tergantung dari kebijakan dosennya. Nah, tugas kelompok ini pastinya bukan hal baru untuk kalian karena pasti setiap semester akan ada ini gitu ya, presentasi dan diskusi. Jadi kalian beri makalah dan makalahnya itu pengumpulannya sama biar itu kelompok paling akhir maju gitu. Misalnya pekan depan itu kelompok 1, maka kelompok 1 akan mengumpulkan makalah dan juga kelompok paling terakhir akan mengumpulkan makalah di waktu yang sama gitu. If someone ask me atau ada orang yang bertanya ke saya kenapa, good question gitu ya, karena saya juga punya alasan. Pertama, alasannya adalah saya mau pengumpulan atau pengerjaan itu adil. Artinya ada nanti mungkin yang beranggapan saya kelompok 1 apa sih, pekan depan saya harus masuk, kemudian saya harus kumpul makalah gitu ya. Tapi ada yang dapat kelompok 12.
kelompok 12 pasti kayak happy gitu ya, karena ya saya nggak bakal kepikiran pekan depan gitu, karena saya masih free time-nya gitu ya. Nah itu tidak berlaku dengan kebijakan ini gitu ya, jadi semuanya akan kumpul di waktu yang sama. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah mumpung kalian itu belum terlalu sibuk karena praktikum belum ada gitu kan, karena bisa jadi ada mata kuliah yang belum masuk. Jadi harusnya bisa digunakan pekan ini untuk mengerjakan yang segera dikumpul. Nah ketika kelompok 11, 10 dan bawah-bawah itu sudah mengumpulkan file makalah, maka dia tinggal memikirkan PPT-nya sama majunya gimana gitu. Ya, itu alasannya. Nah, pengumpulannya sama di tanggal 12, jadi bukan di tanggal 13, karena di tanggal 12 itu hari Rabu. Harapannya di hari Rabu itu saya punya waktu untuk ngecek plagiarisme kalian semua dan saya akan tampilkan di kelas. Saya kelompok 1 berapa persen sampai seterusnya. Ya. Nah, ini nilai plagiarisme yang bisa menentukan nilai kelompok. Gitu ya. Misal si A dan si B itu dalam satu kelompoknya kelompok 1. Entah siapapun yang mengerjakan ini, ketika saya ngecek plagiarismenya misalnya lebih dari 20%, misal contohnya 50, dan mungkin bakal dapat nilai 80. Ini udah masih masuk tinggi ya, 80 ini. Maka ada lebih bakal dapat 80 gitu. Kalau misalnya kurang dari 20, maka dapat 85. Yang capek-capek A yang ngerjain sampai begadang 85 jadinya B juga gitu. Nah, artinya apa? Adik-adik mohon jangan ada yang hanya titik nama saja di situ gitu ya. Jadi kalau kalian berkelompok tolong bisa kerja bareng karena itu effort bersama. Nah ini persentase plagiarisme yang saya kategorikan ada 3. Kalau misalnya plagiarismenya benar-benar 0%, maka akan saya sedikit curigai mereka yang dalam kelompok itu akan pakai AI tapi nggak diedit sama sekali. Ini terjadi di mata kuliah, tapi bukan di prodi ini. Di semester kemarin itu dia benar-benar 0%, gitu ya. Isinya pas saya baca, pantas gitu. AI punya. Gitu. Nah, kalau dia plagiarismenya kurang lebih dari 0%, artinya yang kedua ini 1 sampai 20 pasti itu bukan AI punya gitu. Karena sebagus-bagusnya pengerjaan sendiri, karena itu ambilnya di internet, mau dia itu ngedit sebagus apapun pasti ada kedeteksi gitu, karena dia ngambilnya di internet gitu. Jadi 1% sampai 20% itu masih kategori rendah sebenarnya, masih aman gitu ya. Karena benar-benar AI itu mengacak grammar yang kalau polanya itu ditulis manusia gitu. Ya, jadi deteksi sekali di situ ya. Nah, kalau lebih dari 20% itu pasti copy paste langsung dari Google tapi tanpa diedit. Jadi bukan pakai AI. Yang kayak manual dulu sebelum AI ada. Ya, misalnya dari Wikipedia atau enggak dari blog gitu ya. Copy terus paste di Microsoft Word, habis itu tinggal kirim gitu ya. Itu pasti besar sekali plagiarismenya. Nah, yang bahaya selain yang kedua, yang ketiga, ini yang pertama ini gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi adik-adik mohon bisa ketika sebelum dikumpulkan itu kalian baca gitu. Jangan hanya nyari atau enggak nulis prompt
prompt di AI misalnya buatkan saya tema ini, sudah copy paste. Atau enggak biasanya AI juga bisa kalian suruh bikinkan saya file Microsoft Word, sudah kayak gitu, tinggal tulis nama gitu ya, enggak seperti itu. Ini saya belum di sini tadi ya, terkait CPMK. Apa ini CPMK? CPMK itu adalah ekspektasi kalian ketika kalian selesai belajar mata kuliah ini di pertemuan ke-16. Harusnya kalian itu bisa memahami ini semua. Pemahaman apa? Pemahaman tentang 1 sampai 6 ini gitu. Itu CPMK. Ya. Jadi goal kalian untuk menguasai mata kuliah ini ya. CPMK ini ada 6. Yang pertama, kalian harus memahami organisasi tumbuhan. Dan sebentar Bapak saya jelaskan sedikit terkait organisasi tumbuhan. Mungkin kita bisa sambil kesini biar nggak ngawang-ngawang kalian, kita juga coba panenkan apa yang kalian sudah pahamin selama kalian kuliah ini terkait hal ini ya. Organisasi tumbuhan itu apa? Organisasi tumbuhan itu apa? Ada yang nanti penelitiannya ke sini, skripsinya tentang tumbuhan. Apa itu organisasi tumbuhan? Apa itu organisasi? Tentang apa dia? Silakan, nggak apa-apa loh, saya nggak makan orang. Kalau salah pun nggak apa-apa gitu, kayak biar saya tahu oh kalian belum paham di sini. Kalau diem kan nggak tahu ya. Organisasi itu kan berarti apa? Kumpulan kan. Kumpulan apa? Kumpulan yang tergantung. Kalau organisasi manusia ya kumpulan manusia gitu ya. Organisasi kumpulan berarti ada kumpulan yang membentuk tumbuhan itu. Ya. Ya. Ya berarti udah tahu ya. Jadi saya mau ngecek siapa. Tapi teman saya jauh sekali di belakang sana. Saya pakai HP. Ya. Ini nggak ada wifi kan ya? Nggak bisa kan ya? Di sini ya. Jadi saya harus pakai HP. Nih ya. Jadi organisasi tumbuhan adalah tadi kumpulan dari bagian-bagian di dalam tumbuhan itu gitu ya. Nah, apa aja organisasi tumbuhan itu deh? Akar, batang, daun. Ya, ada lagi. Iya, buah. Nah, itu berarti dari level apa? Kalau contohnya itu?
organisme itu sendiri, tumbuhan. Berarti kalau tadi yang diomongin ketua kelas itu dia masuk ke dalam mana? Organ. Ya, akar sampai dengan ini ya kalau biji tumbuhannya. Terus ada lagi. Berarti kalau yang lain apa? Sel, jaringan, kloroplas. Oh, kloroplas. Menarik dia di mana itu? Kloroplas itu sel kloroplas. Kloroplas itu jaringan kloroplas. Ini apa ini? Kalau contohnya kloroplas itu dia nggak masuk sini. Ya ampun kalian, kloroplas bukan bagian dari sini. Bagian dari kan kloroplas. Apa lagi? Mitokondria, ya. Nah, terus kalau sel apa? Saya ngajar dari jam berapa itu? Jam 9. Ya dari jam 9 sampai jam 11. Terus kesini belum minum. Jadi mungkin haus ya. Bisa ada yang gantiin? Sampai ternyata ya jadi dosen. Dan sel itu apa? Apa contohnya? Kalau ngomong dalam hati saya nggak punya kemampuan telepati ya. I don't have connection to your brain. Sel itu apa? Contohnya kalau di tumbuhan. Di anatomi morfologi tumbuhan praktikum kemarin sel apa yang kalian amati? Ya, bisa lagi. Jaringannya misalnya silem. Kalau pertama silem udah tahu pembuluh. Kalian itu sebenarnya tahu, cuman kalian nggak bisa menata itu di otak kalian. Jadi ini semrawut kan? Yang saya pahami itu yang di bagian mana ya? Itu gitu ya. Jadi sebenarnya dengan cara seperti ini kalian lebih rapi gitu ya untuk paham itu dia letaknya di mana ya. Nah itu memiliki pemahaman tentang organisasi tumbuhan itu untuk yang pertama. Artinya anatomi morfologi tumbuhan kalian harus bagus. Di sini semua dapat A atau ada yang amin? Amin. B. Paling rendah B ya. B minus mengulang nggak? Tidak. Itu ya. Nah terus nomor 2 memiliki pemahaman air, tanah, dan nutrisi dan transportasinya pada tumbuhan. Air, tumbuhan itu dapat dari mana air? Tanah. Tanah. Dari hujan. Kalau air hujan bisa tidak? Langsung diserap? Tidak. Ya. Ada tapi cuma sedikit. Gimana caranya sedikit itu? Terserah buat bahasa batangnya. Maksudnya masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam bisa nggak? Dari akar. Akar dari mana? Tanah. Tanah dari mana? Jadi satu-satu maksudnya ininya nih pengetahuannya tuh nggak kontinu. Air itu berasal dari mana? Tanah.
tanah, air tanahnya berasal dari mana? Air hujan atau enggak air tanah juga ada gitu di dalamnya ya. Nah setelah itu baru akar yang ada di dalam tanah menyerap air tanah gitu ya. Lalu ditransportasikan kan menggunakan silem atau front? Silem ke mana? Daun saja. seluruhnya. Iya. Gitu ya. Terus tadi tanah, gunanya tanah ini kenapa kita harus belajar tanah? Kenapa ada tanah di sini? Karena tanah itu tempatnya tumbuhan. Iya, betul. Karena tanah itu adalah tempat dia. Kalau kita tanah itu adalah tempat kita berpijak kan. Iya. Maka tumbuhan itu kebanyakan dia substratnya adalah tanah. How about bagaimana dengan tumbuhan air? Substratnya apa? Air. Air. Bagaimana dengan substratnya itu yang inang gitu ya? Atau menumpang? Kalian sebenarnya tahu itu, cuman ketika dijelaskan itu terpotong-potong gitu ya. Nah, setelah itu nutrisi tumbuhan dalam bentuk apa nutrisi tumbuhan itu? Ayo, aku mau ngode-ngode kalian nutrisi tumbuhan dalam bentuk apa? Misalnya kalau kita kan manusia kalau lapar ya ujungnya nasi ya. Kita kasih nasi ke tumbuhan, taruh itu di tanah atau taruh itu di akar, apakah dia bisa langsung menyerap itu atau mencerna itu? Nah, jadi nutrisi tumbuhan itu apa? Bisa air, apalagi? Mineral. Hah? Boleh, silakan bicara saja adik-adik. Mineral. Mineral. Nah, mineral ini dari mana nih? Saya akan tanya sampai mentok. Mineral itu dari mana? Dari mana nggak apa-apa dari mana? Tanah. Tanah. Kalau misalnya tanahnya nggak subur, kalau misalnya orangnya itu lupa mupukin, mineralnya dari mana? Misalnya nih tiba-tiba tanahnya gersang, kering gitu ya, kemarau lah gitu ya, musimnya kemarau, terus nggak dikasih pupuk, dia dapat mineral dari mana? Oh, cahaya matahari mineral. Gak apa-apa, kita ini bisa jadi apa namanya tahu, cuma itu tadi nggak tahu golongannya itu dari mana gitu ya. Jadi nggak apa-apa trial error atau salah duluan. Nah, jadi mineral itu dia berasal dari tanah, iya betul tanah gitu ya, dari air itu sendiri. Gitu. Jadi dia mengikat, air itu mengikat mineral, ion-ion itu, nah itu mineral. Makanya tadi di bagian ini mata kuliah prasyarat kimia itu kita bisa bikin make sense semuanya. Gitu. Artinya apa? Air itu bukan sekedar los-los aja masuk. Dia murni air, enggak mungkin di tanah itu. Pasti ada kandungannya, mineral di dalam sih. Jadi ketika air itu diserap oleh akar, maka dia juga dapat mineral di dalamnya. Ya. Nah, oke, tadi mana lagi? Oh iya, tadi nutrisi kan kenapa kita ngomongin tiba-tiba mineral, ada yang nyeletuk mineral. Nah, ada lagi enggak selain mineral nutrisi tumbuhan itu? Apakah dia butuh yang manis-manis atau kayak kita itu butuh yang asin-asin? Apa nutrisi utama dia? Klorofil. Iya, dia butuh klorofil, tapi dia bukan nutrisi ya. pH tanahnya pH tanah. pH tanah itu faktor yang mempengaruhi agar tumbuhan bisa hidup. Tapi nutrisi itu kayak apa yang kita serap gitu. Kita makan nasi sebenarnya kan kita butuh glukosa gitu loh. Glukosa dipecah untuk dapat ATP.
ATP dipakai untuk kita bergerak gitu, energi. Nah, it's the same apply to the plant. Jadi sama dengan tumbuhan juga. Jadi tumbuhan itu butuh nutrisi bentuknya apa? Apakah kompleks seperti kayak kita, kayak karbohidratnya dalam bentuk nasi, proteinnya ayam, ikan, telur, hewan nabati dan lain sebagainya gitu. Nah kalau tumbuhan ini apa nutrisinya? Iya, pupuk itu dapat kandungannya apa? Apa yang membedakan tumbuhan dengan hewan dan kita? Kalau hewannya yang mengandungkan CO2 Itu buat apa? Oksigen. Nah itu. Jadi akhirnya kalau tumbuhan itu bisa berfotosintesis, berarti balik lagi fotosintesis itu kan foto Dan dan sintesis. Foto itu apa? Sintesis. Apa itu Kak yang dimaksud dengan foto itu? Cekrek-cekrek klik-klik itu? Atau apa? mengambil gambar. Foton itu dapat dari mana? Iya. Kenapa siang hari terang? Temen ada apa? Menanda cahaya. Cahaya apa? Cahaya Matahari. Matahari. Terus sintesis? Perubahan. Tapi kalau dalam hal mereka dapat makanan kan dari fotosintesis. Berarti fotosintesis itu proses apa? Memasak. Iya. Mungkin gitu ya. Atau memasak atau proses pembuatan. Sintesis itu membuat gitu. Ya, membuat bukan membuat matahari, gitu ya. Tapi membuat dalam bentuk membuat dalam dengan bantuan matahari itu. Ya. Nah, tapi belum sampai nutrisi kita. Ya, nutrisinya itu dari fotosintesis gitu kan. Nah, berarti apakah nutrisinya kompleks yang dia masukkan ke dalam dirinya? Kayak kita tadi nasi masuk ke dalam dicerna, akhirnya kalau jam 1 siang ngantuk gitu kan. Tubuh kita padahal itu dia lagi proses pencernaan gitu. Nah, tumbuhan itu apakah dia masukin sesuatu yang besar itu ke dalam dirinya atau sesuatu yang sebenarnya kecil gitu atau sederhana? Yang mana tuh pilihannya? Iya, sederhana. Ya udah deh, kita balik lagi ke mungkin kalian tahu inilah persamaan reaksi apa ini? CO2 H2O. Sampai ini? Plus Matahari di mana? iya. Fotonya di sini. Nah, itu. Jadi nutrisinya mereka ini. Yang kita keluarkan itu yang mereka masukin gitu ya. Mereka mendapatkan nutrisi akhirnya ini dari zat yang sangat sederhana dan sangat kita bisa dapatkan di mana-mana, yaitu CO2, gas CO2 dan air yang ada di dalam tanah. Nah, tapi mereka berdua itu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa sesuatu. Misalnya nih, kalau kalian anak yang atau mahasiswa yang suka ngerjain tugas itu SKS-an, sistem kebun Semarang. Nah, pasti ada trigger kalian itu mau bikin tugas kalau besoknya kumpul. Gitu. Nah, sama dengan ini, mereka ya males-males juga sama. Jadi mulai ikut itu CO2 sama H2O ya udah ngapain sih gitu. Cuman pada saat ada foton, ada matahari itu menembus energinya itu masuk ke kloroplas sehingga terjadi sesuatu di situ dan akhirnya mereka bergerak satu sama
sama lain itu mengubah CO2 O-nya 1 C salah ya kembali ini C O-nya 2 ini gitu, kita berangkat terus ini H2O juga kayak gitu diputus ikatan-ikatannya itu sehingga mereka membentuk ini gara-gara ini gitu ya. Jadi reaksi ini sebenarnya ketika kalian itu paham, kalian cuma punya modal ini aja nih, tapi kalian bisa paham, bisa menjelaskan kenapa begini dan begini. Kalau kita kan selama ini di pendidikan di Indonesia kan ini tuh udah hatam sebenarnya reaksi ini dari kita sekolah kan SMP SMA ada terus ini terus gitu. Di sini ini juga, tapi akhirnya apa maksudnya ini gitu. Ketika misalnya saya nambahin di sini konstantanya berapa, di sini berapa. Ingat kan Pindas itu persamaan reaksi kayak gitu. Nah, sebenarnya kita harus paham bahwa mereka itu ada sesuatu yang membuat mereka itu melepas ikatannya. Harus ada apa? Ada energi besar dari matahari dalam bentuk foton. Gitu. Ya. Nah, ketika mereka terlepas ikatannya, maka ikatannya nggak stabil nih. Mereka akan bergerak satu sama lain. Gitu. Nah, barulah akhirnya bisa menjadi seperti ini gitu. Dari hal-hal sederhana, ini gas, cair menjadi padatan. Ya. Dan output bonusnya itu adalah oksigen, gas keluar. Gitu. Itu baru ini. Berisi Tuhan gitu ya. Nah, setelah itu transportasi. Transportasi itu apa? Ya kita misalnya kalian ada yang punya mobil nggak sih? Ada. Ada. Enggak. Mobil sendiri ya? Bukan. Jadi transportasi ya itu ada yang mengangkut gitu. Ada sesuatu yang mengangkut mereka ini karbon, oksigen, hidrogen mencapai tempat tertentu, akhirnya mereka dibikin lagi yang baru gitu. Jadi enggak di satu tempat yang sama, tapi di tempat yang berbeda-beda. Itu transportasi ya. Bagaimana dengan metabolisme? Apa itu metabolisme? Oke, seperti apa itu? Oke, metabolisme itu yang terjadi di dalam tumbuhan itu benar ya. Nah di sini nanti yang kita pelajari metabolismenya ada yang prosesnya seperti ini dari hal sederhana ke kompleks, ada juga dari kompleks ke sederhana. Nah istilahnya apa tuh namanya tuh? Penguraian dan pembuatan sesuatu. Anak dan kakak gitu ya, anabolisme dan katabolisme di sini ya prosesnya. Jadi adik-adik ketika saya ngetik begini, pasti yang kalian lihat juga sama di gadget masing-masing ya, di link itu. Anabolisme dan katabolisme ya. Oke, terus pemahaman pertumbuhan dan pengaturan pertumbuhan. Itu apa maksudnya? Pertumbuhan itu apa? Biar kalian juga nggak ngantuk, kalian yang bicara, saya ngikutin apa yang kalian ngomongin. Ayo, apa itu pertumbuhan? Pertambahan bulan. Lagi kita pusing bareng-bareng ya, dengan hanya saya pusing. Pertumbuhan itu tadi perbanyakan apa tadi itu pertambahan ukuran. Nah ya itu. Jadi misalnya dari ini untungnya papan tulisnya bukan ini ya, papan tulis hitam. Kalian masih pernah pakai nggak waktu sekolah? Iya. Yang papan tulis hitam yang ini bukan tulis hitam apa ya? Kabur. Ya.
kemudian dia bisa besar begini atau besar begini atau mungkin dia besarnya gimana? Begini bisa mungkin ya. Itu berarti pertama ukuran kan? Nah, apa lagi? Apakah hanya satu saja? Coba kalian bayangkan kalau ini bayi tanaman gitu ya. Bayi tanaman itu kan dia ukurannya kecil, yang masih apa sih, bibit begitu. Sel-selnya itu, sel misalnya di bayi tanaman itu ada 20 sel gitu ya. Kalau hanya pertambahan ukuran, maka sel nanti ketika dia dewasa itu juga 20, tapi ukurannya XL misalnya gitu. Ya kan? Misalnya ini ukurannya SI atau XS lah. Atau XS lah gitu ya. Jadi bayangkan itu gitu. Kalau ini hanya ini, tapi misalnya kayak satu akar, satu sel di dalam akar itu satu gitu. Beberapa tahun kemudian satu, tapi panjang gitu. Apakah begitu? Coba bayangkan deh. Itu kayak lucu banget. Satu sel di akar. Ketika dia 2 tahun kemudian satu, tapi besar gitu. Sampai dia ya kayak sampai atas gitu. Berarti apakah hanya pertambahan ukuran tapi jumlah selnya sama saja? Iya. Jadi apa? Pertama juga jumlah saja. Iya, pertambahan jumlah sel. Gak mungkin baby tanaman ini yang mungil ini hanya 20 sel, dan ketika dia udah jadi dewasa dia hanya 20 juga, pasti banyak. Dan yang kita juga seperti itu, manusia juga seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya at least ada 2 ini. Itu pertumbuhan, beda dengan perkembangan gitu ya. Kalau misalnya pertumbuhan, tadi kan ini yang pertambahan. Nah, kalau ini contohnya gimana? Misalnya dari satu sel begini, dari segini bisa jadi nanti banyak gitu ya. Nah, kalau makin banyak terus nanti mereka melebar gitu kan. Nah, terus habis itu ketika tumbuhan itu misalnya terkena goresan, apakah sel itu tetap hidup yang tergores itu? Tidak. Maka perlu ada regenerasi gitu. Jadi akhirnya ketika sel ini tergores, dia akan rusak dan mati. Kalau tidak ada ini, bayangkan gitu ya. Jadi pasti harus ada yang baru di sini gitu ya, untuk menyeimbangkan fenomena yang dihadapin gitu sepanjang dia hidup. Entah misalnya ada manusia yang iseng gitu untuk gorek-gorek batangnya gitu kan, pakai apa gitu ya, pasti dia akan nggak survive kalau cuma hanya pertambahan ukuran saja ya. Oke, apalagi nih, pengaturan pertumbuhan, apa yang diatur? Ya kayak ini ya, apa yang diatur? Betul. Nah, di tumbuhan apa tuh? Kayak gitulah, trigger, ada turn on, off on, off on, off. Ada yang didominankan konsentrasinya, ada yang dikasih rendah, besar, kecil kayak gitu. Apa itu pertumbuhan, pengaturan pertumbuhan ini contohnya? Apa yang mengatur dia agar misalnya nih, kalau tumbuhan mungkin agak ini ya, misalnya kita aja deh, kita misalnya punya hidung ya masing-masing ya. Alhamdulillah walaupun pesek ya, kayak saya gitu. Jadi hidung itu misalnya ada yang mengatur dia itu sel-selnya jadi hidung, enggak jadi pipi gitu. Nah ada yang ngatur gitu. Dan gen yang ada di hidung itu ada di pipi sebenarnya. Jadi kita itu berasal dari satu sel yang gennya itu sama semua. Tapi apa yang membedakan ada rambut ada enggak? Itu karena ada gen yang turn on, turn off gitu. Misalnya sel
gennya ya. Nah, gen yang ada di pipi itu akan ngatur agar selnya berubah atau berkembang menjadi organ pipi, gitu. Bukan organ hidung. Karena gennya sama, tapi ada yang mengatur itu agar dia itu tidak dari sini jadi pipi, gitu, hidung jadi pipi, gitu. Nah, sama juga dengan tumbuhan, mereka itu ada waktunya, misalnya ada tumbuhan, ada 2 tumbuhan nih, yang satu dia udah berbunga, yang satu enggak. Nah, pasti ada yang mengatur di dalam tumbuhan itu, ya. Kalau dalam level gennya atau level paling paling dasarnya itu gennya. Tapi ada juga misalnya kayak hormon, gitu, ya, hormon pertumbuhan. Ada auksin, giberelin dan lawan-lawan dari kantin itu. Jadi ada yang mengatur itu. Jadi walaupun memang mereka nanti akan tumbuh, tapi harus ada yang mengatur itu, gitu. Senyawa kimia itu, ya. Nah, jadi itu pengaturan pertumbuhan itu ada hormon di sini, kemudian misalnya gennya sendiri, gitu ya. Itu faktor di dalam. Misalnya faktor di luar juga ada. Misalnya lingkungannya belum bisa bikin dia tumbuh berbunga, juga nggak bisa, walaupun harusnya dia sudah matang dan berbunga, gitu ya. Misalnya lingkungan, faktor air dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu ada 5 dan 6 ini tentang gerak. Apakah tumbuhan itu bergerak? Ya. Bagaimana dia bergerak? Apakah kena angin? Iya. Bukan itu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita kan geraknya aktif ya, kita berpindah dari satu ke lain tempat lain. Kalau tumbuhan dia nggak bisa berpindah kedudukan, tapi dia bergerak di bagian-bagian tertentu. Betul tadi, misalnya ada pucuk tanaman yang dia itu gitu ya, kalau ada matahari. Nah, tapi bisa jadi ada lagi, misalnya akar. Akar itu underrated loh kalau menurut saya. Karena selalu contohnya ada itu tumbuhan yang harus ngikutin cahaya matahari, gitu ya. Padahal akar juga loh. Karena akar itu yang dia bergerak menuju sumber air sebenarnya. Jadi cabang-cabang akarnya itu memanjang dan mengarah ke situ. Kalau kalian misalnya mencabut rumput atau gulma, gitu ya, atau apapun yang tidak diinginkan tumbuhannya, coba sampai cabut akarnya, dia serumit apa akar itu? Kalau akarnya rumit banget sampai yang kayak berbonggol dan mungkin ada yang sampai panjang sekali, itu artinya kita bisa tahu sejarah dia hidup di situ. Karena berarti dia struggle banget gitu, untuk nyari air, saking akarnya begitu sekali gitu, mencari air. Sumber air sedekat ke sejauh, gitu ya, tergantung dari air tanah di situ gitu. Nah, jadi gerak tumbuhan itu juga gitu. Jadi bukan hanya yang ada di atas, tapi juga yang ada di bawah. Nah, itu gerak. Kalau ini apa ini? Foto, periodisme. Ada foto, cahaya, periodisme berarti apa? Apa ini? Periodisme. Sesuatu yang apa? Coba kita ada yang bisa tebak saya buka apa? Jadi, ketika kalian belajar, jangan dihafal. Karena kalau dihafal, otak kalian akan overwhelming sama semua informasi. Yang kalian harus lakukan adalah ketika kalian lupa, cari aja, kan banyak gitu loh sumber
juga harus pahamin isinya itu gitu ya. Nah, karena saya tiba-tiba lupa fotometrisme itu apa, saya cari di AI gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalian buka itu. Dan bayangkan kalian menghafal 1 MK saja. Kalian plus atau kali berapa MK yang kalian ambil gitu ya. Akan overwhelming maka kalian. Nah ini ya. Jadi fotoperiodisme adalah sebuah menurut saya pengaturan gitu ya, bahwa ada tanaman yang itu dia berbunganya di waktu tertentu, melakukan perkecambahan di waktu tertentu gitu ya, pembentukan umbi di waktu tertentu, dan perubahan warna misalnya di waktu tertentu ya. Jadi ternyata durasi dia dapat cahaya itu mempengaruhi dia tumbuh gitu ya. Jadi semakin misalnya dia sedikit cahaya yang dia dapatkan, maka dia akan terpengaruh oleh itu gitu. Nah di sini ada yang tumbuhan apa dan apa dan apa. Nah itu nanti kita pelajari selanjutnya di waktu yang tertentu gitu ya. Kita hanya melihat definisinya apa. Seperti itu ya. Nah, lalu vernalisasi apa? Pernah dengar kata vernalisasi? Saya juga pernah dengar tapi saya lupa. Kayaknya ini apa? Dormansi bukan. Suhu dingin ya. Jadi ada mungkin tumbuhan-tumbuhan yang dia berada di mana? Belahan dunia yang mengalami musim dingin gitu ya. Dan akhirnya dia butuh dia butuh mengambil keputusan gitu si tumbuhan itu, apakah saya langsung mati atau saya dorman aja dulu gitu, atau istirahat dulu, atau mungkin istilahnya apa namanya, hibernasi gitu ya, kayak gitu ya. Jadi dia nggak mati tapi kayak mati nggak sih ya, tergantung di dalamnya dia apakah di dalamnya itu ada sinyal-sinyal di luar nggak? Artinya kayak misalnya nih ada biji ya, atau apa namanya, yang mungkin biji ya. Nah biji ini dia ada di tanah, dia dorman nih. Kapan nih dia nggak dorman lagi? Tergantung dari apakah ada air di situ. Kalau dia terkena air, maka nanti ada hormon lagi di situ yang akan membangunkan udah bisa bangun, udah bisa tumbuh gitu. Nah tapi tidak sederhana cuma air aja. Jadi ketika airnya itu cuma sedikit, ya belum tentu dia bisa terbuka. Jadi ada air atau konsentrasi air tertentu yang mungkin dia saya bisa hidup lagi atau tumbuh lagi. Tapi ada juga yang sepertinya belum bisa, jadi dia tetap dorman. Nah itu ya, itu fermentasi. Kalau ada yang ngantuk, boleh keluar untuk mungkin cari udara atau mau bayun hanya air, silahkan ya, nggak apa-apa. Apa lagi, satu lagi ya, memiliki pemahaman dormansi tadi ya, dormansi atau apa namanya ya, istirahat gitu ya, istirahat, penuaan dan mati. Penuaan dan mati serta responnya terhadap faktor lingkungan ya. Jadi ini gambaran umum, kita belum ke sini. Itu secara umum setidaknya kalian sudah tahu istilah-istilah yang kita udah bahas. Jadi nggak clueless atau nggak bingung habis ini keluar dari kelas dan kita ngomongin apa sih gitu ya, karena udah tahu kita tentang ini loh mata kuliahnya gitu ya. Nah sekarang adik-adik, saya sudah bagi kelompok di sini untuk kalian tampil. Nanti saya sesuaikan dengan yang memang orang-orangnya ada di sini dan mendaftar gitu ya. Ini daftar nama yang saya ambil di mata kuliah yang pernah kita bareng-bareng itu kelas itu. Jadi untuk penyesuaian memang. Nah ini sudah saya bilang bahwa sesi 1 dosen 1 itu saya, dan khusus sesi ini
berakhir di jam 2:10 karena hanya mengambil maksimal SKS di kelasnya 3 atau 150. Jadi nanti kalau dia tertanda warna yang lain maka itu bukan saya yang masuk gitu ya. Ini sudah saya tandai warnanya. Jadi saya hanya sampai di pertemuan keempat sini. Ya. Nah, mungkin saya langsung absensi saja ya. Apakah sudah bisa? Itu saya tethering dari HP yang di belakang sana, jadi jadinya lama. Sambil dia menahan beban untuk merekam juga. Pasti panas sekali itu HP di belakang. Ya. Nah nanti saya minta dari sini karena ya siapa lagi yang bakal rekaman kalau bukan saya ya. Karena rekaman itu pasti butuh orang lain ya, entah mungkin kalian atau orang-orang yang ada di YouTube itu yang butuh materi ini. Jadi mereka juga yang mengerti ini bisa belajar walaupun enggak di kelas ini. Mana tadi usul pertumbuhan kelas C. Oh iya, ketua kelas atau siapa yang bertugas untuk absen biasanya? Ada absen sekarang? Dulu karena lain masih belum PTS. Nah, kalau itu saya no problem kalau misalnya absensinya memang nggak ada di situ ya, karena saya absen sendiri. Jadi, tapi kalau nanti saya bukan masuk, saya nggak masuk lagi di pertemuan 5 dan seterusnya, itu berarti sekretaris yang lain absensinya ya. Jadi saya absen langsung di sini. Sudah ada ini apa namanya daftar mereka atau kalian juga di sini. Nama-namanya ada. Apakah sudah lengkap? Masih 21. Kalian ada berapa nih? 24. Oh, hanya 24. Berarti ada yang nggak ngambil. Tapi dia hadir. Ada yang nggak ber-KRS tapi nggak hadir. Ada nggak? Tapi mereka mau hadir. Kenapa nggak hadir? Masih betul. Hah? Saya nggak pernah ini loh pulang kampung selama ini. Iya. Ya, saya nggak pernah pulang kampung. Nggak ada hari libur bagi dosen gitu ya. Jadi nggak hadir ya. Maksudnya ini sudah masuk jadwal, harusnya sih sudah harus ada di sini. Gitu. Jadi ketika mereka nanti, saya tebak, mereka nanti habis ini bakal ngelapor ke saya WA, tapi bulan ya. Pasti akan saya tetap kasih apa gitu. Karena nggak akan hadir di sini, jadi nggak mungkin saya terus hadir gitu ya. Jadi seperti itu. Ada 24, berarti ada 3 orang yang nggak ada di sini. Atau gimana nih? Saya tulis siapa aja nih yang belum? Saya tulis di sini ya, nanti biar kalau sudah ada nama kalian nanti saya mahasiswa dan KRS tapi hadir siapa? Mahasiswa yang belum ikut KRS tapi hadir di kelas. Isra. Sorry. Mahasiswa yang belum ikut KRS tapi tidak hadir di kelas siapa? Citra. Wajib Mas Citra, betul itu. Hadir Citra. Nah, 21 sudah ada. Lu mau lulus ya?
Siapa yang nggak ada? 2 orang berarti ya. Oh, Muhajir. Ada kakak tingkat lagi nggak di sini nanti? Nggak ya. Berarti mereka bertiga berdua ya yang nanti ini harus lapor ke saya karena nggak hadir ya. Tentu saya kasih alfa ya untuk pertemuan ini. Kalau untuk pertemuan kedua ini deh. Mungkin kalian udah tahu atau belum kan batas pembayaran UKT sampai tanggal 15 Februari ya, ini hari Sabtu. Nah, jadi untuk pekan depan masih bisa masuk walaupun belum input KRS. Tapi kalau sudah tanggal 20 karena sudah lewat dari tanggal 15, saya nggak akan masukin, nggak kasih masuk dia siapapun itu yang nggak input. Karena itu hanya batasnya di situ dan itu peraturannya kayak gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, tolong ingat-ingat lagi ya yang belum input. Oke, sudah. Jadi saya tambahkan di sini. Ini berarti siapa yang nggak ada di sini? Ini kenapa? Saya sudah nanti akan kasih kehadiran langsung aja. Saya panggil namanya. Siapa tadi Dea? Sudah tidak ada. Siapa lagi? Ini nggak ada. Ya, siapa lagi? Bisa dilihat. Kasihan deh yang di sebelah sini nggak lihat. Hanya di sebelah sini. Atau gimana? Hanya ada di sebelah sini ini ya. Apa namanya terbimbingnya ya. Jadi hanya sebelah sini yang memang. Jadi cuman ini 3 di 24 ya. Nanti ini akan berubah sini. Sebelum itu ada yang mau mungkin tawar-menawar dengan saya, ada yang mau ganti kelompok atau gimana silakan. Oh, siapa saya? Saya belum ngomong namanya. Amanah. Nomor. Ini ya. Oh iya, kamu sendiri ya. Jadi gimana? Bentar, 24 dibagi 13. Oh, ada yang juga ada yang satu. Gini, saya kasih opsi. Kalian mau kelompok sesinya aja yang dibagi, artinya setiap sesi bikin makalah 4 kali. Jadi maksudnya gini, karena kan dia ada yang 2 ada yang 1 ya. Kan kalau dia 13 kelompok yang presentasi, kita lihat jumlah mahasiswanya kan 24. Pasti kan kalau dikali 2 orang satu kelompok kan 26 ya. Kita kan kurang 2 lagi nih. Jadi ada yang 1 orang kalau pakai kayak gitu. Nah, tapi masalahnya sepertinya metode belajarnya presentasi gitu. Jadi apakah kalian mau dibagi per sesi saja? Kalau per sesi artinya kalau sama saya ini kan pertemuan pertama. Jadi pertemuan 2, 3, dan 4 saja. Jadi cuma 3 kelompok. Tapi di sesi kedua kalian akan bikin makalah lagi, bagi lagi 3. Terus di pertemuan ini ketiga, ini sesi ketiga ini bagi lagi. Keempat bagi lagi. Ini terserah kalian. Suara terbanyak bagaimana?
makalah. 4 kali bikin makalah tapi rame. Ya satu persatu masih semua. Wah, itu bagus. Tidak apa-apa. Tapi ini nih. Tapi ini yang saya nanti bukan saya yang salah. Kalau misalnya ada yang atau semua lupa bahwa ketika sampai pertemuan 4 kalian harus sudah bikin lagi tanpa dosennya nyuruh. Jadi ketika di pertemuan kelima kan nanti masuk dosen kedua pertama kali, dia mengekspektasikan sudah ada makalah dan harus sudah tampil. Jangan sampai pada saat beliau datang, loh kok saling bingung gini. Ini kita ngapain? Padahal tadi sudah diinstruksikan kalian bikin makalah lagi gitu setiap pergantian. Gitu. Gak apa-apa. Saya fleksibel. Apa boleh apa? Oh, kali bikin makalah. Ya udah. Berarti ini kelompok ini dulu ya. Metode ini saya hapus. Kita mulai lagi dari awal. Ini sudah saya apa di sini? Ini kelompok 1, 2, dan 3. Silakan siapa yang mau gimana? Mau dibagikan saya atau kalian bagi sendiri? Sambil saya absensi saja ya. Dinda Aulia mana? Desiana belum mantap. Orang dia tidak hari. Loh, ini bukan saya loh yang tiba-tiba ini apa namanya ngebleng ya. Tadi Dinda Alfa, Desiana hadir, Rahmat hadir Alfa, terus Elsa hadir, Sini Aulia, Reska Mulia, kamu ragu jauh kelihatan kalau di sini kalau di atas ya Ibu. Reski Amalia ini sanksinya kalian semua ya. Jadi saya tidak mengapa-apain ini ya sesuai realita. Dia Wulandari hadir. Oke, Rusni, Nurul Zahita, Izan Rahmani, Rashwan, Amani Prasari, Nurahma. Ada yang di sini ikut PKM? Nggak ada ibu. PKM penelitian Nggak ada ibu. Introvert orang di sini. program kreativitas mahasiswa. Introvert atau ini nggak mau ikut? Nggak ada yang ikut PKM. Tapi itu bagus sekali sih. Kalau kalian ikut PKM sebenarnya kalian bisa minta izin ke dosen, misalnya mengantuk pada saat di kelas karena kemarin atau semalamnya itu ikut penelitian atau olah data gitu gara-gara PKM ya. Itu sebenarnya bisa diringankan karena itu nanti balik lagi sumbangannya ke prodi. Kalau makin banyak mahasiswa yang ikut PKM makin bagus sebenarnya deh. Kalau kalian kan semester 4 ya, masih bisa semester berarti tahun depan gitu, atau enggak ada nggak semester selanjutnya karena kalian bakal terbuka wawasannya. Yang ikut MBKM ada? Nggak ada ibu. Kenapa? Kalian tuh tidak bosan kalau belajar ini aja? Ini secinta itu Cinta itu atau semaber? Sedormansi gitu ya. Diem aja di situ gitu ya. Padahal harusnya kalian sangat bisa memanfaatkan
MBKM pertukaran pelajar, kalian bisa keluar kota gitu ya untuk belajar di kampus lain, dapat uang jajan, dapat teman baru. Kalian bakal berubah ketika kalian balik lagi ke sini. Itu sama seperti kayak adik saya. Dia angkatan semester 8 sekarang. Dia mulai MBKM itu semester 4 kalau nggak salah, atau 5. Dia pertama ikut MBKM pertukaran pelajar ke Malang, dia prodi sosiologi. Terus setelah itu semester selanjutnya dia ikut kampus mengajar. Semester selanjutnya dia ikut magang. Dan sekarang lagi skripsi. Jadi selama berapa semester, 1, 2, 3 ini dia nggak belajar di kampus dan dapat uang. Jadi manfaatkan gitu, ya. Kalian bisa konsultasi ke dosen wali kalian. Misalnya saya mau ikut pertukaran pelajar. Misalnya ada yang itu dia ke UI gitu ya. Ada yang nanti ke sekolah mengajar. Nah, kalau kalian penelitiannya pendidikan itu bagus banget. Jadi ketika kalian ikut kampus mengajar, kalian udah tahu ini saya mau meneliti ini di kelas ini karena ada masalah di sini. Maka bisa lebih cepat lulusnya. Bisa sambil langsung ambil data gitu ya. Kalau kalian mau slow ya nggak apa-apa. Gitu ya, itu hanya sebenarnya alternatif saja bagi adik-adik gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Suci Rahmawati tadi Niluputu Ekayanti ada Nia Kartika, Fiona, Lutfi masih sadar di sini kamu atau sudah kemana pikirannya? Hadir. Hadir ya. Rosmiana, Nur Mulia Rahmadani, Reski Amalia Prativi, Bulan hadir. Mana bukannya? Oh. Ya, oke, sudah saya simpan. Jadi sudah ada kehadiran di sini. Kita tinggal masukin kalian di kelompok yang ini ya. Gak apa-apa ya, daripada saya pusing. Dinda, berarti berapa nih? Kalau 24 dibagi 3 berapa? Wow, 8 ya. Dinda, semuanya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Boleh bantu saya, siapa tahu saya kesulitan. Ini habis ini siapa nih? Desiana, Nurahma siapa? Iya, ya. Kan nanti kalian bakal dapat mungkin apa namanya kelompok lain lagi. Jadi nanti kelompok sesi 2, dosen kedua, sesi 3, dosen 3, sesi 4, dosen 4 itu kalian yang atur sendiri ya. Apakah mau ikut kelompok ini atau mau ngacak lagi, silakan. Coba di 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang lagi? Bukti. Iya. Baru mana lagi? Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia udah ada ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Terus
Gini, ini kan banyak nih anggotanya di sini. Jangan takut untuk menulis nama yang nggak aktif, ya. Harus tega sama orangnya, karena nanti bisa jadi dia akan merugikan di hal selanjutnya. Ya. Boleh yang sebelah kanan ini jangan ikut. Siapa lagi? Iya, sudah pas? Atau ada satu lagi? Oh, satu lagi. Yona soalnya di atas. Jadi terus siapa lagi? Lama Dea. Oh kurang sih di sini. Oh ada yang dulu ya. Ada. Berarti sama lagi yang belum Oke. Saya sudah siap, kalau bisa lihat nanti. Sudah. Boleh perhatian di sini lagi. Ini udah selesai untuk pembagian kelompok sesi 1. Ini ada yang masuk ya, tertanda di sini. Iya. Kalau makin banyak yang masuk nanti makin banyak di sini orangnya ya. Nah ini sudah ada kelompoknya, jadi tidak ada lagi alasan untuk adik-adik di pekan depan itu tidak ada materi ya, karena sudah banyak nih orang-orang yang akan gabung makalah ini gitu ya. Terus pengumpulannya juga mohon jangan terlambat. Kalau terlambat maka akan saya kurangi nilainya -1 misalnya atau berapa, tergantung terlambatnya berapa hari, dan anggota-anggotanya juga bakal sama semua nilainya ya. Jadi seperti itu. Nah untuk kelompok ini silakan tentukan sendiri. Jadi kelompok sesi 2 sampai 4 akan ditentukan oleh mahasiswa di dalam proses ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini silakan. Jadi ini materinya ya, adik-adik silakan cari misalnya nih kelompok 1 ini terkait ini air, tanah, dan nutrisi tumbuhan. Kalau kalian mau pakai buku ini silakan, nanti saya pinjamkan tapi berapa hari doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari informasi dari internet silakan juga gitu ya. Nah ini kata kuncinya air, tanah, dan nutrisi tumbuhan. Jadi harus mengcover ini semua, air, tanah, dan nutrisi tumbuhan. Air tanah itu dia apa aja ininya, pembagiannya. Dan nutrisi. Nutrisi di sini pasti ada mineral di sini gitu ya. Jadi air, tanah, dan nutrisi. Nah, air, tanah, dan nutrisi ini dia spesifiknya kalau kelompok 1 ini sifat air dan fungsi air bagi tumbuhan. Sifat air itu ada yang misalnya apa aja. Kalau di fisika itu ada viskositas atau apa itu yang sifat air gitu ya. Fungsi air bagi tumbuhan apa gitu ya. Nah, terus untuk kelompok 2 kalian masih sama kelompok bahasannya air, tanah, dan nutrisi tumbuhan, tapi lebih ke bagaimana air itu bergerak di dalam tumbuhan. Apakah dia pakai diskusi, osmosis, atau inhibisi. Lalu ada juga tekanan. Tekanannya yang pakai apa nih? Tekanan osmosis, Burgor, atau plasmolisis. Gitu. Ini
materi sesi sama saya itu sangat mudah sebenarnya karena itu masih basic. Kita masih belajar prinsip air itu bagaimana, kemudian air di dalam lingkungan gimana. Kalau nanti sesi 2, 3, dan 4 itu makin kompleks gitu. Jadi harapannya untuk sesi sama saya semoga bisa perhatikan gitu ya materinya. Nah terus kelompok 3 masih air tanah juga, air tanah dan terisi, tapi yang dibahas itu proses transpirasi dan faktor yang mempengaruhi transpirasi. Gitu ya. Nah, nanti untuk kelompok yang lain mohon sekali adik-adik, jadi jangan sampai dosen pengampu atau dosen lain itu komplainnya malah saya, gitu, karena kita sudah sepakat seperti itu, gitu ya. Jadi yang lain nanti di sesi 2 bisa langsung bikin makalahnya lagi, gitu. Ya, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Nanti untuk sesi 2 adik-adik mungkin bisa bertanya ketua kelasnya apakah pertemuan ke-8 itu UTS atau materi gitu. Kalau materi maka nanti kelompoknya 4 bukan 3 karena dia dari 5, 6, 7, dan 8 gitu. Begitu juga dengan UAS. UAS itu juga seperti itu gitu. Pertemuan 13, 14, 15 itu materi, tapi apakah pertemuan 16 itu khusus untuk UAS atau UAS-nya nanti dikerjakan di rumah, itu juga bisa begitu gitu ya. Jadi mohon bisa langsung ditanyakan. Oke, itu kalau dari saya. Mungkin kelompok yang masih ada kurang jelasnya atau kebingungannya boleh bisa tanya materinya mungkin. Saya juga sambil belajar ya nanti terkait itu. Anyone want to ask something? Is it clear? Jelas? Jelas. Oke, jadi itu saja berarti ya untuk hari ini kalian masih ada waktu 30 menit untuk bikin sholat gitu ya. Untuk hari ini gitu ya. Nah untuk pekan depan kita mungkin kita lihat bagaimana diskusinya gitu. Nah untuk jalannya diskusi mungkin tahu ya jadi yang kelompok 1 di pertemuan kedua dia bukan yang jadi moderator sama non-plan ya, tapi dari kelompok lain. Tolong jangan saya lagi yang menunjuk siapa moderator dan non-plan yang untuk pertemuan itu. Silakan ketika misalnya kelasnya udah mulai di jam 11.40 sudah standby di sini gitu ya, sudah ada kursi-kursi di sini. Oke? Begitu seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Kalau sudah tidak ada, mungkin berarti itu saja untuk hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti itu aja untuk hari ini. Untuk pekan depan juga bakal saya bawa lagi proyektor saya. Jadi kalian sebenarnya tinggal datang dan bawa diri, ya bawa diri dan bawa pemahaman kalian gitu ya, kita diskusi. Ya, itu sih. Ya, silakan. Jangan mohon maaf. Saya tadi sama ibu mengenai kan tadi kan ibu ada singgung kalau di situ mau sebelum sebelum presentasi itu kan ibu mau cek dulu ini tadi yang ada bagian sama istilah Ya, jadi bagaimana dari setiap kelompok itu sebelum ya. pas presentasi kelompok 1 dan
bersama dosen lain gitu. Tapi makalah yang kalian sudah bikin buat saya itu tidak perlu diperbaiki lagi, hanya sebagai reminder, mengingat bahwa ini loh yang kalian kerjakan, segini persentasenya, plagiarismenya ya. Oke, ada lagi? Saya mau ditanyakan? Sudah, tidak ada. Berarti kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang tadi sudah bergabung. Untuk pertemuan selanjutnya, saya harap tidak ada yang terlambat. Kalaupun terlambat harus ada alasan gitu. Alasannya apa? Kalau misalnya alasannya karena pergantian mata kuliah, kan ada 50 menit jedanya dari jam 10 sampai jam 10.50, dan itu pun kalian di sekitaran wilayah sini gitu ya, bukan online ya. Nah, mungkin keterlambatan bisa lah 15 menit itu maksimal. Tapi kalau sudah dari itu ya visi bagaimana? Apakah kalian tetap dikasih hadir atau enggak gitu? Karena tidak adil untuk teman-teman yang sudah standby dari awal di sini ya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang izin atau sakit, atau misalnya ada hal yang tidak bisa bikin kalian masuk ke sini pertemuan 2 sampai 4, maka tolong langsung info ke saya saja. Jangan nitip-nitip gitu ya ke teman-temannya atau ke ketua kelas. Apalagi biasanya mungkin ketua kelasnya agak telat-telat juga gitu ya. Jadi langsung aja ke saya, Ibu KB hari ini saya tidak bisa misalnya karena apa gitu. Oke, itu saja berarti untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dari saya. Kita ketemu lagi pekan depan di tanggal 13 ya untuk pertemuan kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diserah matiin videonya. Boleh bubar silakan. Saya akan menyelesaikan ini sendiri. Ya mana? Mati nih.